Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar baik juga untuk indeks harga saham gabungan di 2 jam jelang penutupan dan sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau dan tadi secara intraday sempat menembus di level 6.700-an. Dari sisi teknikal, bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pak? Ya, secara teknikal ini rebound yang kita harapkan ya, karena sudah 3 hari koreksi dari sebelumnya dan hari ini rebound dan dia menguji resisten di MA10 nih di area 6.700. Jadi tadi memang ketahan di MA10-nya. Nah, kita harapkan sih IHSG masih bisa berpotensi menguat terbatas ya sampai menjelang minggu depan gitu sebelum libur panjang. Dari analisis Anda sebenarnya resisten berapa yang sudah ditembus oleh IHSG sehingga penguatan terus berlanjut dan tadi sempat ke 6.700-an, Pak Hadrian? Ya, ini kalau kita ngomong lihat teknikal MA20 di 6680 nih yang ditembus oleh IHSG sehingga dia lanjut menguat nih. Jadi emang tadi sudah menembus MA20 ya teman-teman dan tutupnya juga bagus nih 6693 tinggal tunggu post closing. Nah, kita berharap tetap di atas MA20 nih. Jadi besok bisa tetap berpotensi menguat walaupun terbatas ya gitu. Baik, Pak Hadrian, dari sisi fundamental, para pelaku pasar masih menunggu testimoni The Fed pada Rabu malam nanti, kemudian menyambung di perdagangan esok hari pengumuman dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Indeks harga saham gabungan berbalik arah. Data terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami pada pukul 15 sore ini, Bapak Jokowi baru mengumumkan status pandemi sudah menjadi endemi ini. PPKM kemarin juga sudah dicabut begitu, kemudian kebijakan lepas masker di tempat umum juga sudah diberlakukan. Bagaimana Anda melihat, apakah ini memberikan pengaruh juga tidak Pak terhadap penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di beberapa jam jelang penutupan dan dampak kepada sektor dan industri terkait? Ya, ini jelas sangat menguntungkan ya bagi pasar modal ya. Jadi dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi, ini kan Jokowi berharap ekonomi makin berkembang dan ngegas lah, bahasa yang ngegas kan bahasa Jokowi. Nah, ini dia emang kita harapkan seperti itu ketika jadi endemi. Dan kalau testimoni The Fed saya rasa sebenarnya pasar udah merespon ya. Cuma responnya sebenarnya biasa aja karena kan The Fed masih nahan suku bunga nih di 5,25%. Cuman memang pasar masih khawatir bulan depan nih kalau data inflasi jelek lagi, dia akan naikkan suku bunga lagi nih 25 basis point. Itu yang jadi kekhawatiran. Kalau LDG konsensus untuk besok rasa juga akan masih menahan suku bunga juga. Jadi sebenarnya secara pasar relatif nih stabil, tidak ada gejolak gimana-gimana juga karena kayak pasar udah merespon secara udah price in nih, ya sudah gitu. Cuman yang lebih sentimen dari yang Jokowi ngomong jadi endemi itu mungkin akan jadi sentimen yang lebih positif nih. Besok arahnya kemana untuk indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek, Pak Hadrian? Ya, ini kalau kita lihat nih sudah nembus MA20, potensi menguat terbatas di area MA50 nih, resistennya di 6750. Nah, ini harapan kita IHSG sampai minggu depan akan menguji level area 6750. Baik, Pak Hadrian, yang cukup menarik adalah di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana IHSG lebih cenderung tertekan. Tampaknya para investor ini memanfaatkan momentum rencana pembagian dividen atau pembagian dividen yang sudah pasti diumumkan oleh emiten terkait. Meskipun saham-saham big cap secara umum sudah mengeluarkan atau merilis ini dividen, bahkan dividennya sudah banyak yang dibagikan. Namun masih ada beberapa saham di sektor lainnya yang masih akan melakukan RUPST dan baru mengumumkan pembagian dividen. Nah, sampaknya saham-saham inilah yang mencoba menopang dari indeks harga saham gabungan dari pelemahan yang cukup dalam sampai sejauh ini. Saya akan coba ke ACES terlebih dahulu, Pak Hadrian, di mana ACES juga merupakan listed company update kami untuk hari ini. Respon dari para pelaku pasar ini sangat antusias, di mana ACES mengalami penguatan di atas 14% ini. Analisis Anda untuk ACES? Ya, S1 ini setelah koreksi cukup dalam yang 4 hari terakhir, lalu ada RUPS hari ini pembagian dividen 80% dari laba bersih ya, sekitar 531 miliar tadi. Ini saya rasa positif banget ya di respon investor, naik 14%, tutupan 690.
akan menguji level resistance di 710 nih. Itu adalah angka tertinggi di tanggal 8 Juni. Jadi ini akan menguji high 2 minggu sebelumnya nih. Kira-kira seperti itu di Aceh. Saya rasa ini bagus ya momentum dividen. Waspada aja aksi taking profit di area di atas 710. Itu aja buat investor. Baik, waspada profit taking dan waspada dividend trap dalam hal ini. Dari sisi strategi seperti apa, Pak Hadrian, dengan penguatan signifikan hari ini yang baru masuk atau yang sudah ambil posisi begitu, paling tidak minimalkan resiko profit taking dan juga dividend trap nantinya? Ya, ini kalau kita ilmu teknikal biasa kita jaga dengan trailing stop nih. Kalau udah profit di atas 5-7%, Anda boleh jaga trailing stop nih. Jadi let's say ini 690 dengan harga rata-rata 653 nih. Jadi kalau Anda punya posisi di bawah 653, kalau dia berbalik turun nih, koreksi di bawah 650, Anda boleh taking profit juga. Itu biasanya jaga keuntungan dulu deh gitu. Sebelum udah untung jadi minus kan sayang gitu kan. Nah, itu mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh para investor di S1R. Baik, selain dari Aceh, saham-saham konsumer hari ini juga mencoba merangkak naik di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada ICBP, Unilever, INDF. Dari catatan kami, Pak Hadrian, saham-saham ini akan melakukan RUPST ini Kamis dan Jumat ini. Apakah ini juga salah satu respon ini dengan harapan di RUPST nantinya juga emiten-emiten ini akan membagikan dividen ini? Kita ke grup Salim terlebih dahulu, ICBP dan INDF, Pak Hadrian. Ya, ini tentu investor pasti berharap Indofood, Indomie ini rata-rata pasti profit, Pak. Pasti profit. Jadi pasti investor berharap bagi dividen, cuma tinggal seberapa besar aja bagi dividen. Tapi kalau kita lihat pasar naiknya cukup lumayan 3% nih untuk INDF, jadi saya rasa mereka akan berpikir akan cukup ada pembagian dividen yang cukup lumayan nih untuk bagi investor gitu. Unilever setahu saya juga sudah ada jadwal pembagian dividen kan, jadi saya rasa ini juga jadi momentum buat investor berdorong sahamnya mumpung lagi koreksi. Oke, lagi-lagi dari sisi strategi Pak Hadrian, tidak hanya penguatan terjadi setelah pengumuman dividen. Ada beberapa saham juga sebelum pengumuman dividen ini mengalami penguatan signifikan dan ketika hari pengumuman justru mengalami koreksi cukup dalam kembali. Nah, bagaimana strategi juga, terutama untuk INDF hari ini menguat di 3,15% di 7375. Ya, ini kalau untuk INDF jika Anda punya harga modal bawah, ini kan sebenarnya naiknya udah signifikan ya. Sebenarnya kalau kita ngomong dari 1 bulan, ini udah naik 9,5% sampai 10% nih untuk INDF. Jadi jika investor punya modal bawah, dapat dividen, ini bonus, Anda boleh hold. Tapi jika yang trading dan baru masuk, saran saya juga ada mesti batasi resiko. Jika di bawah MA20 nih di 7.250, Anda sudah boleh taking profit juga. Sebelum kena dividen trap takutnya, kalau angka dividen terlalu besar takutnya dividen trap. Oke, profit taking sebagian atau lebih ke arah sell on strength? Saya lihat lebih sell on strength sih Pak. Ini karena masih belum ada dividen, mungkin masih bisa naik sedikit lagi sampai tunggu pengumuman dividen. Jika terlalu besar Anda bisa sell on strength gitu. Buyback kembali direkomendasikan di level berapa? Sorry kenapa Pak David? Buyback kembali kalau ingin masuk ke dalam INDF di level berapa Pak? Ya, kalau saya nanti tunggu INDF udah naik signifikan ya. Kalau saya akan tunggu di area MA50 di area 6.825. Nah, sampai 6.900 deh. Itu area-area support untuk jangka panjangnya INDF. Baik, kita bergeser ke ICBP, Pak Hadrian. Hari ini ditutup di 11.325, menguat di 1,12%. Ya, ICBP sebenarnya sama INDF strategi sama ya. Anda jika udah punya modal bawah juga Anda boleh keep. Ini naiknya juga sudah cukup panjang ya, dari 10.000 udah sekarang di 11.000, berarti sudah 10% lebih juga. Anda bisa batasi resiko dengan level support terakhir di previous row 10.975. Nah, itu yang batas support yang Anda perlu cermati. Baik. Sebelum saya sampaikan update penutupan sesi kedua, saya mau juga bahas untuk Unilever. Kalau tidak salah RUPST-nya di Jumat pekan ini, Pak Hadrian. Ya. Unilever ya di pekan ini. Nah ini sebenarnya Unilever agak beda dengan yang lain. Dia posisi udah koreksi tajam di bawah MA50. Hari ini rebound ditutup di 4360, tapi di bawah MA50 nih, di bawah MA4390. Jadi buat saya ini lebih sell on strength juga. Jika Anda punya momentum dividen, saya nggak tahu nih Unilever biasanya bagi juga besar. Cuman sering dividen trap juga nih kalau ngomongin sejarahnya Unilever. Jadi waspada juga dengan aksi taking profit. Jadi kalau Anda dapat modal bawah boleh keep, tapi jika udah dapat modal agak-agak harga tinggi, ya Anda boleh prefer taking profit sebelum cum debt gitu.
Oke, analisis dari saham-saham sektor konsumer yang hari ini mencoba menopang pelemahan indeks harga saham gabungan. Baik, sebelum jeda, Pak Adrian, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Kabar baik, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di atas level 6.700-an, di mana ditutup menguat di 0,63% di 6.702,625, dan mudah-mudahan ini merupakan kabar baik dan penguatan indeks harga saham gabungan terus berlanjut di perdagangan esok hari. Baik, kita juga akan lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 mengalami penguatan di 0,57%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,70%, LQ45 juga menguat di 0,62% di 954,686. Berlanjut ke rotasi pergerakan sektoral, pemirsa, konsumsi non-primer tampaknya masih memimpin penguatan di 1,36%, teknologi juga menjadi penopang di 1,27%, infrastruktur juga menguat di 1,24%, sementara sektor kesehatan tertekan di 1,25%. Sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dari perbankan Big Cap, BBCA ditutup di 9.125, Astra International di 6.925, Aces tadi pun juga sempat kita bahas di 690, dan Arto juga menguat di 3.220. Selanjutnya, saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, Telkom tertekan ke 3.980, TCPI melemah di 6.950, Adaro ditutup di zona merah di 2.260, dan Pegas juga tertekan di 1.000. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada BMRI, Adaro, ITMG, kemudian juga ada Arto ini. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.